alhamdulillah mudah-mudahan semuanya nanti dimudahkan oleh Allah ketika kita berangkat sampai kita kembali pulang di masjid NH yang kita cintai bersama. Terkait tentang jamak dan qashar, mengapa ada jamak dan qashar? Di antara tujuannya yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama mereka yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Tentang jamak telah kita ketahui bersama, pengertiannya yaitu menggabungkan atau mengumpulkan 2 waktu sholat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun subuh tidak bisa digabungkan, baik digabungkan dengan isya ataupun dengan waktu zuhur. Adapun qashar yang kita ketahui artinya yaitu memendekkan sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat, dipendekkan sehingga dikerjakan menjadi 2 rakaat. Dan ada 2 sholat yang tidak bisa diqashar, yaitu subuh dan maghrib, karena dia tidak bisa dibagi 2. Misalnya tidak mungkin orang sholat subuh dibagi 2 menjadi 1 rakaat, karena 1 rakaat adalah sholat witir, sehingga subuh tetap 2 rakaat. Demikian pula dengan sholat maghrib tidak bisa dibagi 2, sehingga tidak bisa atau tidak mungkin kita melaksanakan sholat maghrib 1,5 selesai langsung salam, nggak mungkin gitu ya. Nah, itu telah kita ketahui bersama. Kapan seseorang disyaratkan untuk melakukan jamak dan qashar? Ada batasan yang menarik karena ini masing-masing ada aturan yang berbeda. Untuk qashar, kata kuncinya qashar sama dengan safar, seperti kita saat ini. Qashar sama dengan safar, kata kuncinya. Artinya kalau ada orang yang mau qashar maka dia harus musafir. Jika bukan musafir, sekalipun dia capek, sakit, kepala pusing, tapi dia tidak musafir, ketika mau sholat zuhur maka tetap wajib 4. Ketika sholat asar tetap 4. Demikian pula dengan sholat isya tetap wajib 4 karena dia bukan musafir. Untuk jamak, kata kuncinya jamak yaitu butuh atau perlu. Mengapa jamak dikerjakan ketika butuh atau perlu? Karena hakikatnya sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Siapa yang butuh atau perlu jamak, dia boleh melakukan jamak. Siapapun yang tidak perlu, maka dia juga tidak perlu melakukan jamak. Jamak bisa dikerjakan di awal waktu yang kita kenal dengan jamak takdim, dan di akhir waktu yang dikenal dengan jamak takhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, dan anak-anakku yang pada kesempatan kali ini ikut bersama kami. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam dan tetap Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Baris Setiawan, biasa dipanggil Mas Aris. Keseharian saya muadzin di Masjid Khadijah, Jalan Arjuna. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami diberikan amanah oleh Abah Sardikan untuk menyampaikan terkait tentang jamak dan qashar. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan yang lebih berpengalaman daripada kami, apalagi yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, tentu sangat familiar dengan istilah jamak dan qashar ini. Kita memasuki hari Jumat dan ini termasuk akhir-akhir di hari Jumat, waktu-waktu yang sangat makbul mustajabah, khususnya ketika kita berdoa kepada Allah. Doa-doa bisa kita lantunkan
ketika kita berada di perjalanan musafir seperti ini, doa seorang musafir juga termasuk doa-doa yang mustajab. Oleh karena itu, bersyukur kami termasuk bagian dari perjalanan ini, sehingga mudah-mudahan bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya. Tetap kita berzikir, kita tetap dengan semangat istighfar, membaca sholawat khususnya, dan samping itu sambil menikmati pemandangan di sekitar kita yang begitu indah. Tadi sempat kita berangkat dalam keadaan mendung. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya nanti dimudahkan oleh Allah ketika kita berangkat sampai kita kembali pulang di masjid NH yang kita cintai bersama itu. Terkait tentang jamak dan qashar, mengapa ada jamak dan qashar? Di antara tujuannya yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama mereka yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Tentang jamak telah kita ketahui bersama, pengertiannya yaitu menggabungkan atau mengumpulkan 2 waktu sholat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun subuh tidak bisa digabungkan, baik digabungkan dengan isya ataupun dengan waktu zuhur. Adapun qashar yang kita ketahui artinya yaitu memendekkan sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat, dipendekkan sehingga dikerjakan menjadi 2 rakaat. Dan ada 2 sholat yang tidak bisa diqashar, yaitu subuh dan maghrib, karena dia tidak bisa dibagi 2. Misalnya tidak mungkin orang sholat subuh dibagi 2 menjadi 1 rakaat, karena 1 rakaat adalah sholat witir, sehingga subuh tetap 2 rakaat. Demikian pula dengan sholat maghrib tidak bisa dibagi 2, sehingga tidak bisa atau tidak mungkin kita melaksanakan sholat maghrib 1,5 selesai langsung salam, tidak mungkin gitu ya. Nah, itu telah kita ketahui bersama. Kapan seseorang disyaratkan untuk melakukan jamak dan qashar? Ada batasan yang menarik karena ini masing-masing ada aturan yang berbeda. Untuk qashar, kata kuncinya qashar sama dengan safar, seperti kita saat ini. Qashar sama dengan safar, kata kuncinya. Artinya kalau ada orang yang mau qashar maka dia harus musafir. Jika bukan musafir, sekalipun dia capek, sakit, kepala pusing, tapi dia tidak musafir, ketika mau sholat zuhur maka tetap wajib 4. Ketika sholat asar tetap 4. Demikian pula dengan sholat isya tetap wajib 4 karena dia bukan musafir. Untuk jamak, kata kuncinya jamak yaitu butuh atau perlu. Mengapa jamak dikerjakan ketika butuh atau perlu? Karena hakikatnya sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Siapa yang butuh atau perlu jamak, dia boleh melakukan jamak. Siapapun yang tidak perlu, maka dia juga tidak perlu melakukan jamak. Jamak bisa dikerjakan di awal waktu yang kita kenal dengan jamak takdim, dan di akhir waktu yang dikenal dengan jamak takhir. Siapa yang butuh jamak, monggo. Nah, jamak tidak identik dengan safar. Jamak tidak identik dengan safar. Bolehkah orang yang tidak safar melakukan jamak? Bolehkah orang yang tidak bepergian melakukan jamak? Maka jawabannya boleh selama dia membutuhkan. Misalnya sakit atau mau operasi, maka boleh dia melakukan sholat jamak. Apakah musafir mesti boleh jamak? Musafir boleh jamak ketika dia butuh atau perlu, dan boleh tidak jamak ketika dia tidak membutuhkannya. Misalnya ada musafir yang dia singgah di suatu tempat saudara atau di hotel, misalnya di homestay, di situ kondisinya longgar, waktunya lapang, urusannya pun juga tidak mendesak, maka dia bisa sholat 5 waktu tepat waktu di sana. Dalam kondisi safar seperti ini, dia boleh qashar, tapi tidak boleh jamak karena dia lapang atau longgar waktunya. Nah, harapan kita semua yaitu kita bisa datang sebelum waktu sholat, sehingga bisa sholat berjamaah dan ikut merasakan khusyuknya sholat di masjid-masjid tujuan wisata religi kali ini. Terakhir, semoga Allah mudahkan safar kita,
berangkat sehat, pulang sehat, tetap bahagia, dan kita jaga bersama kondisi religi safar kita sehingga tidak ternodai dengan hal-hal yang lain. Misalnya tetap kita berzikir, memperbanyak membaca sholawat, mudah-mudahan lancar semua. Mau pipis. Mumpung lalu barangkali ada yang mau pipis Tak atau ke belakang, Tak suwe-suwe. angkat tangan. Oh ada Pak, dia ada. Nanti dicarikan tempatnya di rest area Sidoarjo. Matur suwun. 10 menit. Sekitar 10 menit lagi insya Allah kita akan datang. Nah demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena memang saya juga bukan orang alusan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Alus yen alusin lumut, katanya meleseti, kasar yen kasar itu rengos ngangeni, katanya begitu. Oke. Mike Tyson ketiban oto cekap semantin atur kula. Demikian, mohon maaf nggih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.